Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari PT Amerta Nusantara selaku divisi pemasaran yang beranggotakan saya sendiri, Magfira Pasya Ramadhani, lalu ada Tasya Ananda, Ikhlasul Amal, dan Adibillah Muhammad. Saya beserta rekan-rekan akan mempresentasikan hasil diskusi divisi pemasaran PT Amerta Nusantara. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang perusahaan. PT Amerta Nusantara berdiri pada tahun 2020. PT Amerta Nusantara adalah perusahaan nasional yang memproduksi benih hortikultura. Perusahaan ini memiliki 4 divisi utama, yaitu divisi pemasaran, divisi produksi, divisi pengolahan, dan divisi keuangan dan sumber daya manusia. Perusahaan ini menargetkan ke daerah Jawa Tengah karena Jawa Tengah adalah penghasil terbesar cabai dan tomat tahun 2019. Selanjutnya, PT Amerta sendiri memiliki visi, misi, dan moto. Yang pertama, visi. Visi kami menjadikan perusahaan benih yang terkemuka di Indonesia dengan hasil produksi benih hortikultura yang berkualitas tinggi. Misi kami yang pertama, melakukan penelitian dan pengembangan varietas unggul. Yang kedua, memproduksi benih bermutu tinggi. Yang ketiga, melakukan pelayanan terbaik dan pembinaan terhadap petani dan distributor. Dan moto kami yaitu menciptakan benih dengan varietas unggul. Adapun alamat perusahaan yang terletak di Jalan Boloh Tunggak, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. PT Amerta sendiri memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Direktur selaku pemimpin perusahaan, lalu dibantu oleh 4 divisi utama yaitu manajer pemasaran beserta anggotanya, manajer produksi beserta anggotanya, manajer pengolahan beserta anggotanya, dan manajer keuangan dan sumber daya manusia beserta anggotanya. Adapun filosofi logo PT Amerta Nusantara. Yang pertama, bentuk lingkaran mewakili filosofi perusahaan yang memiliki tekad bulat untuk memajukan perusahaan. Padi sebagai simbol kemakmuran Nusantara sebagai negara agraris, warna emas sebagai simbol kesuksesan kemenangan dan menjadi suatu komoditas yang berharga bagi suatu negara. Warna hijau diambil dari warna daun yang melambangkan kesejukan, kedamaian, ketentraman, dan kekayaan alam yang berkesinambungan sebagai esensi kehidupan. Selanjutnya, kecambah melambangkan visi perusahaan yang berkembang untuk mencapai suatu tujuan dan 3 tangkai daun yang menggambarkan misi utama perusahaan untuk mewujudkan perusahaan benih terkemuka, unggul, dan kompetitif. 2 tangan melambangkan bentuk kemitraan perusahaan dengan petani yang bekerja sama untuk mewujudkan visi misi perusahaan. Lalu PT Amerta Nusantara melakukan proses pengujian benih sendiri. Pengujian ini tetap berdasarkan standar dari ISTA. Komitmen terhadap mutu ditunjukkan dengan diraihnya sertifikat sistem manajemen mutu. Divisi pemasaran PT Amerta Nusantara. Divisi pemasaran memiliki visi mengembangkan potensi diri agar lebih unggul dalam pemasaran, serta misi yang pertama memberikan pelayanan yang mudah dan terbaik untuk konsumen, misi yang kedua memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi. Divisi pemasaran juga memiliki moto yaitu konsumen adalah kekuatan. Struktur organisasi divisi pemasaran dipimpin oleh manajer pemasaran, dibantu oleh asisten manajer pemasaran, supervisor bagian promosi, supervisor bagian penjualan, serta supervisor bagian riset pasar. Manajer pemasaran PT Amerta Nusantara yaitu Magfira Pasya Ramadhani PhD, asisten manajer pemasaran yaitu Ikhlasul Amal MM, supervisor bagian promosi yaitu Adibillah Muhammad MSI, supervisor bagian penjualan yaitu Tasya Ananda MP, serta supervisor bagian riset pasar yaitu Febrina Putri MP. Pemasaran memiliki tugas yang pertama, memimpin seluruh jajaran Departemen Marketing sehingga tercipta tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas setinggi mungkin. Yang kedua, menentukan target produksi yang akan dipasarkan. Yang ketiga, menyusun perencanaan pemasaran. Yang keempat, membimbing dan membina seluruh karyawan pemasaran. Selanjutnya yaitu tugas dari asisten manajer pemasaran. Yang pertama yaitu mengatur agenda manajer pemasaran, yang kedua sebagai penghubung antara manajer dengan konsumen, yang ketiga membuat rincian dana yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu tugas dari supervisor bagian promosi. Yang pertama melakukan kegiatan promosi menggunakan media cetak, daring, dan lain-lain,
Yang kedua yaitu memantau media sosial dan situs web milik perusahaan. Selanjutnya yaitu tugas dari supervisor bagian penjualan. Yang pertama melakukan kegiatan penjualan dan pelayanan konsumen. Yang kedua melakukan pengawasan kegiatan distribusi. Selanjutnya yaitu tugas dari supervisor analisis pasar. Yang pertama melakukan riset pasar dan mengajukan wilayah yang berpotensi ke manajer pemasaran. Yang kedua mencari tahu permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu kualifikasi tenaga kerja. Yang pertama ada manajer pemasaran. Syaratnya yaitu pria atau wanita maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan, namun S1 manajemen lebih diutamakan, berpengalaman sebagai manajer marketing minimal 3 tahun, memiliki relasi yang luas, bisa bekerja dengan target penjualan, disiplin dan bekerja keras, serta menguasai bahasa Inggris. Yang kedua ada asisten manajer pemasaran, memiliki syarat pria atau wanita maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan, namun S1 manajemen lebih diutamakan, berpengalaman sebagai asisten manajer minimal 2 tahun, komunikatif, serta menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu supervisor bagian promosi, memiliki syarat minimal D4 atau S1 jurusan manajemen, teknik informatika, sistem informasi, desain grafis. Pria atau wanita maksimal 28 tahun, mempunyai pengalaman 1 tahun sebagai web design dan web programmer, menguasai pembuatan dan pengelolaan web, menguasai aplikasi Photoshop atau CorelDRAW, mampu bekerja sama dengan tim. Selanjutnya yaitu supervisor bagian penjualan. Memiliki syarat pria atau wanita maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan, namun S1 manajemen lebih diutamakan, mempunyai pengalaman di bidang marketing selama minimal 1 tahun, mampu bekerja sama dengan tim, mampu bekerja dengan target penjualan, mampu bekerja di bawah tekanan. Selanjutnya yaitu supervisor analisis pasar, memiliki syarat pria atau wanita maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan, namun S1 manajemen lebih diutamakan, berpengalaman kerja minimal 1 tahun, bersedia bekerja langsung di lapang, disiplin dan bekerja keras, memiliki public speaking yang baik. Yang akan dibahas di divisi pemasaran yang pertama yaitu ada deskripsi produk, ada rencana pemasaran, rantai distribusi, strategi pemasaran, serta bauran pemasaran. PT Amerta Nusantara memiliki merek dagang Sandia Kalasit. PT Amerta Nusantara menghasilkan produk benih dalam kemasan 10 gram. Produk yang dihasilkan memiliki 3 komoditas dengan 6 varian produk. Komoditas yang diproduksi adalah cabai, tomat, dan melon. Produk-produk yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Jawa Tengah. Pada cabai rawit, kami memiliki varietas Bara. Deskripsi singkat dan keunggulan bisa dapat dibaca pada PowerPoint berikut. Sedangkan pada cabai besar, kami memiliki varietas Anis IPB. Sedangkan pada komoditas tomat, varietas yang kami produksi adalah varietas Mira serta varietas Tora IPB. Yang terakhir ada melon. Kami memproduksi varietas Golden Star serta varietas Ivory. Deskripsi singkat dapat dilihat langsung pada PowerPoint yang telah kami sediakan. Pemasaran. Rantai tata niaga yang akan kami gunakan adalah dari perusahaan akan disalurkan oleh distributor. Lalu dari distributor akan disalurkan ke toko-toko benih. Dan dari toko benih akan disalurkan kepada konsumen. Selanjutnya, daerah yang akan kami pasarkan ada 8 kota. Yang pertama ada Purwokerto, Magelang, Purworejo, Wonosobo, Rembang, Boyolali, Grobogan, dan Semarang. Kenapa kami memilih ini? Karena kota-kota ini cocok untuk dijadikan wilayah pemasaran karena ada dataran rendah yang cocok untuk tanaman cabai, tomat, dan melon. Untuk kerencangan operasional penjualan tiap daerah, untuk Purwokerto, untuk komoditas cabai adalah 1,2%, tomat 2,8%, dan melon 0,2%. Untuk di Grobogan, cabai 3,7%,
Tomat kami tidak menjual ke daerah gerobokan, dan melon 37,8%. Untuk Boyolali komoditas cabai 31,6%, tomat 36,6%, melon 1,8%. Untuk di Magelang komoditas cabai 18,6%, tomat 4,6%, melon 6,7%. Rembang 11,5% untuk cabai, 5,5% untuk tomat, dan 31,3% untuk melon. Di Semarang kami merancang 10,8% untuk cabai, 20,1% untuk tomat, dan kami tidak menjual benih melon ke Semarang karena lahannya yang terlalu sedikit. Permintaan yang terlalu sedikit, maksudnya, maaf. Purworejo cabai barat, komoditas cabai 3,8%, komoditas tomat kami tidak menjual karena permintaan yang terlalu sedikit. Purworejo 22,2% untuk melon. Di Wonosobo komoditas cabai 18,8%, komoditas tomat 30,4%, dan kami tidak menjual benih melon ke daerah Wonosobo karena alasan yang sama. Berikut adalah grafik pembagian. Untuk rancangan operasional penjualan per periode, kami membagi ke dua periode, menjadi dua periode. Tiap-tiap periode kami akan membagi menjadi 50%. Penjualan periode pertama akan dilakukan pada akhir bulan Februari untuk ditargetkan pada kebutuhan lahan petani yang mengejar produksi pada Hari Raya Idul Fitri 2021. Sedangkan untuk penjualan periode kedua akan dilakukan pada bulan September untuk ditargetkan pada kebutuhan lahan petani yang mengejar produksi akhir tahun 2021 dan Hari Raya Imlek 2022. Berikut adalah tabel penjualan per periode dalam bentuk kemasan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan melakukan kegiatan promosi menggunakan media cetak, daring, dan lain-lain. Yang pertama ada brosur. Dari brosur tersebut memberitahukan visi dan misi dari perusahaan serta alamat dari perusahaan dan juga menjelaskan varietas-varietas dari produk perusahaan kami. Terus selain brosur, kami mempromosikan lewat banner dan poster. Nah, kami juga mempromosikan lewat beberapa media sosial seperti Instagram, Line, Facebook, dan WhatsApp. Nah, untuk baju, tas, buku, dan pulpen itu akan kami berikan kepada konsumen yang pembeliannya mencapai target tertentu. Misalkan membeli 5 varietas produk kami akan mendapatkan bonus tas, buku, dan pulpen. Seperti itu. Dan juga kami melakukan kegiatan promosi di beberapa daerah seperti stand pameran produk,
Dan juga kami melakukan suatu kegiatan pelatihan budidaya tanaman untuk masyarakat yang awam atau baru memulai menanam. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk. PT Amerta Nusantara memiliki 6 produk yang terdiri dari 3 komoditas, yaitu benih cabai varietas Bara dan Anis IPB, tomat varietas Tora dan Mirah, melon varietas Golden Star dan Ivory. Yang kedua yaitu tempat. Letak kantor pusat strategis dan dekat dengan areal produksi dan jalan besar sehingga mudah untuk diakses. Yang ketiga yaitu harga. Harga jual benih yang diberikan kepada distributor terhadap konsumen dapat bersaing dengan yang sudah ada di pasaran. Yang terakhir yaitu promosi. Distributor akan mendapatkan merchandise menarik apabila dapat memenuhi target penjualan dalam satu periode. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Perusahaan memiliki kekuatan. Yang pertama, letak kantor pusat dekat dengan daerah produksi. Yang kedua, letak kantor pusat berada di daerah yang maju di sektor pertanian. Yang ketiga, pelayanan baik, mudah, aman, dan nyaman. Yang keempat, bermitra dengan kelompok tani sekitar perusahaan. Perusahaan juga memiliki kelemahan. Yang pertama, merupakan perusahaan baru yang belum dikenal. Yang kedua, variasi produk yang sedikit. Serta, perusahaan juga memiliki peluang. Yang pertama, hasil produksi di daerah ini dapat mencapai maksimum. Yang kedua, sektor pertanian masih menjadi sektor utama penunjang perekonomian masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan juga memiliki ancaman. Yang pertama, kompetitor lain yang sudah dikenal masyarakat. Yang kedua, konsumen tidak mengenali merek dagang. Sekian presentasi dari divisi pemasaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.